Ti. Aduh, ngagetin aja kenapa? Mas Bruno mau cerita, Ti. Cerita apaan? Serem banget deh pokoknya. Cerita hantu. Bukan. Kan Pokoknya serem. nyeremin ke Mas Bruno udah pokoknya ceritanya. Jadi gini, tetangga Mas Bruno kemarin kan ceritanya kayak apa sih kalau begitu? Kesurupan? Bukan kesurupan. Ini begini-begini? Ya nggak tahu pokoknya bergetar-getar gitu badannya gitu. Udah gitu datang kan paranormal. Dibilang kata kesurupan. Padahal itu apa namanya? Apaan? Stroke? Stroke. Oh. Dibilangnya kesurupan sama dukun makanya. Lah, Coba. terus? Ya makanya. Itu pernah nggak ngalamin gitu? dulu, perasaan kemarin tetangga aku juga ada yang kayak gitu tuh. Kayak stroke gitu, terus sama tetangganya tuh ya, dipencet-pencet ininya jarinya biar ditusuk-tusuk sama jarum biar keluar darah tetep aja. Nggak keluar-keluar darahnya, terus dia juga nggak sadar-sadar. Emang biar apa ditusuk Ya biar keluar nggak darah? tahu, aku juga diceritain. Tusuk segala, apaan sih ini ceritanya? Seru banget kayaknya. Ini tetanggaku ada yang kena stroke kayaknya dok. Terus? Jarinya tuh ditusuk. Udah tahu deh yang dipijit-pijit sampai keluar darah. Ditusuk Itu apa mah udah dipijit sih lama nggak tahu lah kali. pokoknya. Terus bangun nggak? Enggak. Ya enggak lah, emang itu hoax doang. Ini juga nih tetangga Mas Bruno tadi Tetangga katanya Mas Bruno kan. Apa tadi? stroke. Kejam Ya dia. kayak orang gitu. Emang kejam, emangnya stroke ada yang begini-begini? Nggak salah Dia kali. ngomongnya apa nggak ngerti. Mungkin lagi girang nih. Hai gitu. Kok kayak orang kejam, salah kali. Nah, makanya kan begitu pas dia lagi kejang-kejang itu datang tetangga kan. Hah. Makanya langsung dikasih minum. Dah, kan dia kagak sadar Ya gimana sih? bu, tetangganya kasih minum dulu kan tamu. Ih, emang Minum gitu dulu nih, emang cerita. Ya kan sambil begini-gini kan minum. Nanti dulu. Oh, ngapain Hari ini nih? nih kita ngomongin stroke, tapi bukan ngomongin stroke-nya kenapa, penyebabnya apa, bukan. Tapi lebih ke arah gini, kalau sampai ada orang stroke di dekat kita nih gitu ya, kita apain, Tindakannya penanganannya apa? seperti Tindakannya apa apa? gitu. Ternyata kan banyak banget tuh yang udah nge-DM ke kita nih nanyain, mau dong yang maksudnya kayak pertolongan pertamanya tuh mesti gimana sih gitu. Udah pada ngerti kan mengenai stroke tuh apa. Tapi kita buka dulu acaranya. Yo. Tanya dulu boleh dok ya harusnya ya. Aku tetap di sini aja. Ih, kamu demen banget di situ, narasumber bukan. Tio sini Tio, Oh, jangan iya. di situ Tio. Iya. Iya. Ya ampun Tio, nggak apa-apa deh kasih Pas ya. banget emang posisinya. Yuk kita buka Lanjut, dulu itu Dok. ya. Halo Indonesia, Halo. apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Semoga pemirsa semua sehat di rumah karena sehat itu Asik. Jadi pemirsa, sesuai dengan permintaan Anda semuanya yang nge-DM ke kita minta mengenai gimana sih kalau sampai ada orang stroke itu apa yang harus dilakukan. Kita bolak-balik membahas mengenai stroke kan, udah sering Iya, banget tuh kita sering ngomong stroke ya. banget, betul. Tapi lebih ke arah pencegahan sampai makanan gitu dipikirkan. Sekarang adalah penanganan. Ada 2 dokter yang akan hadir, kita sebutin namanya ya. Iya. Yang pertama, Narasumber yang pertama ada dokter spesialis syaraf, Dr. Ga Putu Yuni Hati SPS. Nah yang kedua ada dokter spesialis rehab medik, ada Dr. Eni Nuryani SPKFR. oke lah. Bi. Suaranya enak banget ya Pak Dokter ya. Ya ampun, kenapa jadi stroke juga Mas ya? Bruno. Ini kayaknya nih, Bener Iya, ya. kebayangnya dokter Dika keselak kayaknya dokter Dika ya. Maaf ya dokter Dika. Jadi pemirsa hari ini Anda boleh bertanya juga, tapi nggak langsung lewat telepon. Kita lewat Instagram aja ya pemirsa ya, ke @halodokter_tvri. Iya, @halodokter_tvri ya, langsung aja tulis dari sekarang. Kita terima semuanya segmen 3. Kita bacakan pertanyaannya. Iya. Kita jeda dulu sebentar pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kembali ke Halo Dokter karena sehat itu asik. Apalagi hari ini kita akan belajar yang menarik sekali pemirsa mengenai penanganan jika ada yang terkena stroke di dekat kita dong tentunya ya. Langsung nih dokter sarafnya udah kelihatan. Nah itu dia dokternya. Dokter Putu, makanya dokter Putu bukan ya? Silakan dok. Silakan, Dok. Makasih ya. Selamat pagi. Namanya singkat Pagi, banget. Dok. Silakan Singkat dok. banget, iya. Silakan duduk dok. Dokter GA Gusti Ayu ya dok ya. Gusti Ayu, benar. Gusti Ayu. Tambahin Oh. dulu Ih, deh. tadi kita bacanya ga loh dok. Iya. Karena kita pikir karena A-nya tadi kecil. Jadi kita Bukan pikir, Garuda juga sih. Sebenarnya kepanjangannya ada dok. Apa? GADE. Apaan? Gade. Maafin dok ya, bercanda. Jadi kalau misalkan dipanggilnya apa dok?
Saya biasa dipanggil Putu. Dokter Dokter Putu. Putu. Ya. Padahal kalau orang Bali tuh putunya banyak ya dok Iya, ya. Putu banyak. Namanya justru di belakangnya, Yuni Hati. Tapi nggak biasa saya dipanggil itu, nanti nggak nengok. Iya. Oke, Dok. Dok, Gitu. kita kan mau belajar sesuatu yang penting banget dok. Sebenarnya memang banyak yang nanya sih sebetulnya. Kita udah membicarakan mengenai stroke berkali-kali sebetulnya. Dari mulai apa sih penyebabnya, pencegahan, makanan, semua sampai akhirnya sebetulnya memang yang kita belum bahas lebih jauh. Benar. Kalau misalkan di sebelah kita ada yang kena stroke, kita tahu stroke-nya gimana. Kayak tadi tuh dok kan stroke gini-gini, mana ada stroke gini-gini gitu kan ya. Emang orang kejang gitu kan ya. Bahwa kita tahu stroke atau bukan, apa yang harus dikerjakan tuh penting banget kan dok sebetulnya dok. Iya. Dan kalau bisa sih dok yang buat awam ya dok, maksudnya yang menginjak bumi gitu loh, yang terlalu susah-susah gitu sebetulnya. Jangan Kadang kita bingung awang-awang ya Kak ya. ya, Betul. kalau ada pasien kondisi seperti itu kita harus apa gitu. Kan kamu kan ada nggak sih kamu nyabut gigi ada yang stroke, nggak ada kan? Jarang sih case-nya tapi memang masih memungkinkan Kak. Wih menyeramkan amat ya kalau begitu ya lagi Iya, nyabut gigi. makanya terus saya juga kemudian tertarik stroke, banget ya. nih sama penanganannya gimana gitu. Dok, kita akan keluarkan materinya ya dok ya. Baik. Boleh dong materinya biar kemudian kita bisa bahas satu persatu. Ini kalau bisa yang dilakukan sama orang awam ya dok ya. Silahkan dok. Silakan, Oke, Dokter. baik. Terima kasih, Dokter Lula. Jadi kita mulai saja ya. Jadi sebenarnya apa yang perlu dilakukan kalau misalnya tetangga kita atau ya amit-amit ya jangan sampai keluarga kita terkena stroke ya. Oke, kita mulai saja. Jadi kita definisi dulu secara singkat. Kalau yang definisi WHO sih panjang ya, itu Iya, mungkin panjang kalau buat banget itu. awam Sampai defisit iya, neurological defisitnya atau Ada apa selama coba? 24 jam. Betul, Waduh. seperti itu. Nah, kita singkatnya aja. Pokoknya kalau stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak. Terjadinya tiba-tiba, kemudian dia bisa tersumbat atau pecah pembuluh darah, dan mengenai bagian otak yang nanti akan menyebabkan kehilangan fungsi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau tersumbat dia belum pecah ya dok ya? Belum, jadi ada tersumbat dan ada pecah. Ada dua macam stroke itu. Jadi dia ada dua memang pilihannya. Yang tersumbat nggak akan pecah. Yang pecah ya pecah gitu ya dok ya. Betul, Oke. betul. Nah, jadi sebenarnya apa gejalanya? Ini yang harus kita tahu. Semua orang saya harapkan mengetahui gejala stroke ya. Jadi waspada gejalanya. Kita bisa lihat dari wajah, face, wajahnya. Mencong atau tidak. Kalau Ya. misalkan nggak kelihatan kayak biasa-biasa Kan lagi pakai aja masker ya, gimana? kayak sekarang pakai ya. masker Oh, susah lagi- ya. Suruh buka dulu, harus dulu. buka dulu. Oh. Kita suruh dia senyum. Senyum Pak, senyum Bu, seperti itu. Kalau dia senyum nanti yang kelihatan gimana dok? Yang kelihatan mencong, jadi dia punya sudut pipi Bibir? ini berbeda. Satu tinggi, satu rendah. Oh, jadi yang kena stroke-nya itu dia nggak akan senyum jadinya dia ketinggalan gitu dok? Senyum bisa, tapi jadi nggak simetris, nggak sama Nah. antara lekuk bibir kiri sama kanan, lengkung pipi kiri sama kanan. Jadi seperti itu. Kemudian arm ini maksudnya adalah Maaf tungkai dok, tangan. berarti kan kita kalau periksa yang seperti ini si pasiennya itu tidak dalam keadaan nggak sadar dong, tetap sadar dong berarti Tetap kan? sadar. Ini jadi kan stroke macam-macam ya dok Ya. ya. Ada juga kalau stroke-nya orangnya nggak sadar kayak tadi ceritanya Uti. Tapi kalau orangnya dalam keadaan sadar ini bisa Iya, dikerjakan. ini bisa dikerjakan. Jadi bisa dikenali lebih Iya, awal ya dok ya? Iya. Kita suruh dia senyum. Satu senyum. Satu senyum ya. Kemudian arm itu kita suruh yang kita duga stroke itu kita suruh angkat tangan. Angkat ke atas full Iya, gitu angkat ya, Dok, tangan ya? ke atas full. Dua-duanya. Lengan ya dok ya, lengan ya dok lengan, ya. lengan dulu kita suruh Oke. angkat tangan. Ya, ada yang jatuh atau enggak? Oh, Ya. baik. Untuk gampang posisi tangannya harus kita arahkan ke atas seperti ini. seperti ini ya, Ya, kemudian suruh tutup mata, merem. Pak, angkat tangannya dua-duanya tutup mata. Nanti dia kalau ada lemes dia turun satu. Nah, itu kita bisa duga tuh jangan-jangan yang sebelah kanan lemes tuh. Tapi pasien harus tutup mata ya dok Ya, ya? sambil suruh tutup mata. Ntar takutnya dia nyontoin ke temennya tapi matanya kebuka. Terus Enggak, jadi bagusnya tahan-tahan kan. sambil angkat tangan, telapak tangan yang hadap ke atas, kemudian kita suruh tutup mata. Baik. Kemudian untuk kaki Maaf juga dok, bisa kalau kita dia tes. buka mata memang ada permasalahan apa dok? Kalau dia buka mata, dia masih bisa mengendalikan ini ngatur untuk yang kelemahannya sedikit, Nah, yang jadi tidak gini terlalu loh, kelihatan. pemirsa kita itu akan melihat dari yang stroke-nya ringan gitu ya sampai yang stroke-nya berat. Iya. Kalau yang berat mah mau buka tutup atau juga tetap aja Kelihatan, nggak bisa ya. pasti Oke, baik gitu. dok. Jadi Lanjut, begitu dok. ya. Nah, kemudian kita juga bisa perintah suruh angkat kakinya. Oh, kaki Angkat juga bisa. kaki kanan, iya. Kalau angkat kaki kanan bisa nggak dia ngangkat? Kalau yang berat dia biasanya susah.
Tapi kalau kaki nggak bisa dua-duanya ya dok ya? Nggak bisa Ya, angkat jangan dua-duanya, dong. Kan susah. tangan tadi dua-duanya kan. Kecuali lagi duduk barangkali ya. Jadi kalau ngangkat kaki kita bisa lihat waktu pada saat dia angkat kaki, dia disuruh tahan 10 hitungan. Bisa nggak dia tahan hitungan? Ya, saya nggak bisa praktekin sih, nanti saya jatuh. Jadi kita suruh angkat kaki, suruh hitung sampai 10, dia bisa tahan atau nggak posisi kaki diangkat. Ini waktu dia angkat kaki, waktu misalkan ditahan, itu boleh pegangan? Boleh pegangan biasanya di tempat tidur ya, bisa di tempat tidur atau mungkin di kursi sambil duduk, kita suruh angkat kakinya. Baik. Suruh hitung 1 sampai 10. Mungkin siapa tahu dia belum sampai baru angka 1 2 3 dia udah turun kakinya. Dia nggak bisa tahan Ya, ya dok kita ya? tes juga sebelahnya. Habis yang kanan kita suruh yang kiri. Jadi Nah seperti itu. kalau misalkan dua-duanya memang nggak bisa, Kalau dua-duanya nggak bisa ya tetap kita curiga nih jangan-jangan gejala stroke, kan kita bisa lihat gejala yang lain. oh baik. Gitu. Ini kan dari Berarti nggak udah cuma satu udah suruh pemeriksaan. senyum, udah suruh angkat tangan, Ya. angkat Angkat kaki. kaki. Ya, Oke. kemudian bicara. Kita suruh dia ngomong. Ya, yang paling jelas biasanya kita suruh dia ngomong huruf R atau kata-kata yang ada huruf S-nya. R sama Misalnya S. ular, melingkar, pagar. Nah, itu jadi gimana dok? Kita suruh aja, Pak coba bilang ular melingkar di pagar, seperti itu. Kita dengerin huruf R-nya. Kalau yang satu keluarga kan dia biasanya tahu. Biasanya nggak gitu tuh, kalau ngomong R-nya biasanya lebih jelas, seperti itu. Berarti kalau misalkan kita nih misalkan jadi yang meriksa, bukan keluarganya, nggak tahu juga dong dok. Iya, kalau misalnya kita nggak biasa ketemu sama orang itu, mungkin kita dipikir itu memang biasa, dia lidahnya Cadel. pendek ya. Kan ada Iya. juga yang modelnya agak ini kan ya dok ya. Iya, betul. Nah, nanti yang lain yang bisa kita nilai juga adalah kita tanya, Pak namanya siapa? Dia bisa nggak ngucapin namanya dengan benar? Yang Atau kita- begitu ditanya dia celingak-celinguk. Oh kayak nggak ngerti Iya, gitu. kayak nggak ngerti. Oh baik. Itu juga bisa menjadi tanda bahwa dia terkena stroke. Sebetulnya yang kita kejar dari suruh ngomong itu dok apa? Takutnya pelo gitu ya dok ya? Iya, satu pelo. Yang kedua afasia namanya. Afasia itu gangguan memori. Itu jadi kalau kita tanya nama dia nggak bisa nyebut. Kita suruh perintah, Pak angkat tangan, dia nggak ngerti yang tangan yang mana. Jadi dia diem aja, tapi buka mata, celingak-celinguk, ngelihat ke kiri, ke kanan. Orangnya seperti itu. sadar, Sadar. duduk, tapi kita nggak bisa ngerti apa yang kita ajak bicara. Kita Oke. nggak bisa komunikasi dua arah. baik, Jadi Dok. seperti itu. Nah, kalau terjadi itu, segera bawa ke rumah sakit. Nah, hitungannya adalah waktu nih. Iya, Karena hitungannya waktu. makin cepat kita bawa ke rumah sakit, makin bagus nanti hasil terapi. Outputnya, iya. Makin cepat terapi. ditangani ya Dok, dok ya? kan gini dok ya, kan kita udah bicara mengenai oke suruh senyum, angkat tangan gitu ya. Kita mesti ada tiga-tiganya baru kita bawa, atau salah satu udah ada kita bawa, atau gimana? Oh, salah satu sudah ada, kita sudah harus bawa ke rumah sakit. oke. Berarti dari orangnya datang, saya suruh senyum, udah nggak simetris, ini langsung saya bawa. Iya, Walaupun orangnya sadar-sadar aja sebetulnya. iya. Kan orangnya bisa nggak masalah gitu loh dok. Coba senyum gitu bu, dia senyum aja gitu, tapi emang nggak simetris. Tapi orangnya nggak kenapa-napa. Nanti dia gitu. bilang dia biasa gitu ya kayak? Saya nggak kenapa-napa kok Iya. gitu kan. Jadi apalagi kalau orang tersebut mempunyai komorbid atau faktor risiko penyakit. Misalkan ada diabetes gitu ya dok ya. Ya, Misalkan. kita harus waspada meskipun dia nggak merasa, tapi kan kita yang melihat kok ini beda ya wajahnya. Berarti ini bisa kita kerjakan sama semua anggota keluarga ya misalkan. Yang punya orang tua barangkali yang Iya. sudah agak tua ya dok Iya. ya. Semua deh pokoknya. Punya suami, istri barangkali kita Iya, nggak tahu betul. juga. Dok, yang bisa kita ajarkan siapa dok? Kadang-kadang gini, bisa diajarkan juga sama anak-anak kita yang udah SMP atau SD gitu yang udah cukup untuk mengerti waspada gejala ini. Ini kan bisa diajarkan untuk orang awam kan dok? Iya, Jadi bisa, semuanya bisa mengerjakan. bisa. Baik. Ini bukannya untuk kalangan kedokteran atau kalangan medis. Bukan. Iya. Kalau kita bercakap-cakap begini, kalau sudah ada sesuatu yang lain, kita lihat wajahnya, kok sudah nggak sama, caranya dia bicara nggak sama. Terus Iya. kalau kita komunikasi biasanya ngomongnya lancar, ini Iya. kurang jelas. Nah Iya. itu kita udah harus curiga. Dok, boleh dulu ya dok ya. Saya Iya. ada pertanyaan lagi. Pernah terjadi kejadian ya dok gini, ini kok aneh ya, teman saya ya dok ya telepon. Ini kok aneh ya kayaknya orang tua saya kok sekarang jalannya diseret. Nah, Nah. itu masuk nggak tuh dok? Iya, itu merupakan gejala stroke. Nah, berarti ini pemirsa gejala stroke itu dari yang barangkali nggak sadar, yang kita langsung ngerti, wah ini pasti harus dibawa ke rumah sakit, sampai yang sebetulnya kita bisa menyadari karena orangnya dalam keadaan sadar. Yang sering kejadian adalah orangnya dalam keadaan sadar dan terlewat Iya, setelah beberapa betul. hari. Nah, apa yang kejadian? Apa yang harus kita kerjakan kalau udah ketemu, senyumnya udah nggak bagus gitu ya?
Apa yang harus dikerjakan? Sesaat lagi ya pemirsa ya, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Ya. Kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Jadi pemirsa, kita teruskan ya pemirsa ya, sama Dokter Putu tadi kita bicara bahwa kalau bicara mengenai stroke itu ada tanda-tandanya ya. Pertama kali orang yang kita curigai stroke ini dalam keadaan sadar, suruh senyum, ya, suruh angkat lengan atau kaki gitu ya, disuruh berbicara, kita cari pelo apa tidak. Sampai yang terakhir cepat-cepat dibawa nih kan ke rumah sakit. Nah, waktu dalam keadaan nunggu ambulans, nunggu apa yang bisa dikerjakan? Kan yang paling sering gini loh dok, ditusuk-tusuk dok. Nah itu tuh gimana dok? Itu mitos atau fakta sih dok? Ya, sebenarnya apabila ada kejadian gejala stroke di rumah, yang terbaik adalah segera membawa ke rumah sakit. Tidak pakai ditusuk-tusuk dulu, dikeluarin darahnya, dipijit-pijit bagian yang lemah, seperti itu. Segera ke rumah sakit sebelum 6 jam. 6 jam. Ya, Jadi golden timingnya golden 6 jam. timingnya 6 jam. Karena kita punya golden period namanya, waktu emas untuk mendapatkan hasil setelah pengobatan pada pasca stroke itu 6 jam. Dok masih ada Untuk materi hasil nggak yang dok baik. sebetulnya Masih, dok? masih Boleh ada. boleh dok, boleh Oke. lanjutkan. Kita Jadi lanjutan. kita hitungannya secepat mungkin dalam Iya. waktu 6 jam sampai ke rumah sakit gitu ya dok Betul. ya? Baik dok. Oke, kita lanjut ya. Nah, faktor resiko stroke juga kita harus tahu ya. Jadi ada faktor resiko yang bisa dirubah dan tidak dapat dirubah. Kalau umur, jenis kelamin, genetik, ras kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau yang memang sudah punya keturunan darah tinggi ya, sudah gitulah. Gitu ya. Nah, cuman yang dapat dirubah seperti darah tinggi, ada kencing manis, dislipidemi itu kolesterol ya, kemudian obesitas, kegemukan, kebiasaan merokok, terus ada penyakit jantung, kurang aktivitas fisik, malas olahraga, Iya. kemudian stres, alkohol, dan masih banyak lagi kelainan darah seperti itu. Kebanyakan gaya hidup ya dok? Iya, ya? kebanyakan lifestyle gaya hidup dan itu dapat dirubah. Nah, maksudnya juga gini, yang sakit darah tinggi, yang kencing manis, berarti mereka harus terkontrol gitu ya dok ya? Terkontrol. Harus mau merawat darah Iya, tingginya dan kencing betul. manisnya itu ya Minum dok, ya? obat teratur, mungkin jaga makanan, Iya. seperti itu. Iya. Olahraga jangan lupa. Baik. Nah, kemudian ini tadi, jadi Nah, ini. kalau sudah terjadi ya kita harus segera bawa ke rumah sakit. Nah, biasanya nanti apa yang dilakukan di rumah sakit? Biasanya jam berapapun stroke itu, jadi tidak perlu menunggu, saya mau pagi aja, mau nunggu dokter spesialis saraf ada dulu, jangan. Oh, Jadi begitu. jam berapapun langsung datang ke UGD. Ingat ya, kita Unit punya waktu gawat cuma 6 darurat. jam. Iya, cuma 6 jam. Ya. Kenapa 6 jam dok? Apa yang dikejar dari 6 jam itu dok? Karena semakin lama, dalam hitungan detik sampai menit, itu kerusakan otak yang terjadi akan semakin banyak kalau Terus kita berlanjut ya, menunda. Dok, ya? Iya, menunda tata laksana yang secepatnya. Jadi seperti itu. Jadi secepatnya kita ke rumah sakit. Kalau misalkan kita dibawa ke rumah sakit ya dok ya, yang akan dilakukan pertama kali diapakan orang tersebut dok? Biasanya nanti diterima sama perawat UGD, sama dokter UGD akan lakukan pemeriksaan. Mereka akan tanya jawab pasti, ya tanya jawab singkat. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan fisik, sama seperti kayak tadi, senyum. Mungkin kalau di rumah sakit pasti akan lebih lengkap. Iya. Ya, kemudian nanti pasien biasanya akan dilakukan pemeriksaan CT scan kepala atau MRI, ya untuk melihat apakah struknya pendarahan ataukah tersumbat pembuluh darahnya. Kalau perdarahan sama tersumbat, nanti pengobatannya akan berbeda dok? Akan berbeda. Seperti apa dok? Jadi kalau penyumbatan namanya kesumbat, kita kan harus kasih pengencer darah. Nah, tapi kalau perdarahan ya kita nggak kasih pengencer darah. Kita akan kasih obat yang lain. Kita sesuaikan dengan apa yang kita temukan dari ini hasil juga maksudnya pemeriksaan. buat pemirsa di rumah, walaupun kita barangkali nih pernah punya saudara yang pernah kena stroke dikasih obat A. Waktu kita curiga yang ini nggak minta dipindahkan obatnya begitu saja gitu ya Iya, dok ya. betul. Karena stroke ini ada 2 macam. Yang paling banyak yang mana dok? Yang paling banyak stroke sumbatan sebenarnya. Oh, Tapi yang paling berbahaya yang dapat menyebabkan kematian dan fatal itu stroke perdarahan. perdarahan. Iya. Jadi kita Jadi mesti begitu. memastikan dulu ini stroke-nya yang mana jenisnya. Iya. Tapi dua-duanya golden time-nya sama dok, 6 jam? Sama, apalagi stroke perdarahan harus cepat-cepat. Oke. Karena kalau perdarahannya banyak, itu yang dari awalnya mungkin pasien biasanya jatuh mungkin ya di kamar mandi atau apa, dia
tadinya masih bisa bicara, kemudian lama-lama dia kesadarannya lama-lama akan turun. Kalau yang perdarahan biasanya seperti itu. Oke. Kalau yang stroke sumbatan ya itu tadi dibilang masih bisa jalan kok tapi nyeret jalannya. Masih bisa. Gangguan fungsi ya, Dok, Iya, ya? ada gangguan fungsi. Jadi seperti itu. Dok, tadinya ada yang menanyakan gini, sebetulnya kalau yang masih sadar sama yang kemudian nggak sadar, apakah sudah pasti tuh yang nggak sadar itu pasti lebih berat daripada yang sadar? Yang tidak sadar pasti lebih berat daripada yang sadar. Justru kalau kita ketemu yang tidak sadar, yang perlu kita pikirkan duluan adalah jangan-jangan stroke-nya perdarahan nih. Oh, baik. Seperti itu. Karena pengobatannya lain nih sebetulnya. Lain. Dan Berbeda kemudian bisa dia. dikonsulkan ke dokter bedah saraf ya dok, Iya, yang harus dibuka kepalanya. Nah, betul. oke. Jadi baik, yang Dok. penting juga jangan menunggu dokter spesialis syaraf Iya, ya. jangan Jadi menunggu dokter langsung spesialis aja ya. saraf praktek pagi misalnya kayak begitu. Ah, Soalnya saya mau banyak cari nih orang-orang, saya udah betul. biasa sama dokter ini, saya Iya, tunggu aja deh. betul. Tapi ternyata malah bahaya ya. Jadi harus ke UGD segera. Oke. Baik dok. Nah, kemudian juga nanti akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian nanti setelah hasil selesai semua, biasanya akan dilakukan pengobatan. Baik. Selain pengobatan, obat-obatan, nanti juga ada rehabilitasi medik namanya. Fisioterapi ya dok ya. Fisioterapi, Oke. speech terapi, okupasi, terapi okupasi. Jadi tergantung nanti stroke-nya Gejala itu sisanya gejalanya apa. apa yang timbul. Secepat Baik, Dok. mungkin begitu masuk ke rumah sakit, kita akan lakukan rehabilitasi medik secepat-cepatnya. Baik dok. Ada lagi Jadi dok? begitu. Nah, ini ya biasanya orang menanyakan, kalau sudah kena stroke bagaimana penyembuhannya? Apa bisa normal lagi atau enggak dok? Biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau perbaikan atau enggak nanti tergantung dari bagian otak mana yang terkena. Baik. Ya, kemudian luasnya area juga pengaruh. Ya, apakah kenanya kesumbatnya kecil, apakah kesumbatnya cukup luas, Baik. kemudian beratnya kerusakan otak. Makin lama dia mendapat pengobatan yang Ini istilahnya yang nunggu-nunggunya lama iya, tadi tuh. yang 3 hari baru berobat sama Iya. yang dia kurang dari 6 jam sudah berobat, outputnya pasti berbeda. Kemudian riwayat stroke sebelumnya, biasanya stroke yang kedua kali biasanya lebih berat daripada yang pertama. Oh, Sering baik. begitu. Nah, kemudian kecepatan dan ketepatan pengobatan serta perawatan itu tadi. Timing itu untuk cepat ke rumah sakit dan mendapat pengobatan sesuai dengan indikasinya itu sangat menentukan. Dok, kok kalau yang usia nggak termasuk ya dok ya? Maksudnya? Maksudnya gini, kalau misalkan orang yang terkena usianya misalkan gitu ya dok ya, 50 tahun sama yang umur 65 tahun, akan lebih baik mana hasil outputnya dok? Oh tidak pengaruh dia. Oh, Kalau usia nggak pengaruh. Nah, Tergantung lokasi dia kenanya di lebih ke mana. kerusakannya iya, seperti iya. apa? Kalau bagian otak dok, yang bahaya yang paling banget sulit tuh, gitu dok. bagian otak yang mana sih dok? Ya, jadi otak kita sebenarnya kan ada peta-peta ya. Jadi Iya. kalau buat kita berpikir, kita buat komunikasi itu biasanya di otak sebelah kiri. Sehingga kalau sebelah kiri itu kena pembuluh darah yang cukup besar, tersumbat yang cukup besar, Iya. itu ini bisa sampai tidak bergerak sama sekali. Dan menjadi tidak bisa berkomunikasi. Ada gangguan memori juga. Oh, Jadi baik. seperti itu. Oke. Ya, jadi kita memang sudah diciptakan di otak kita tuh ada peta-peta tertentu untuk kita pergerakan tangan, untuk pergerakan kaki, untuk senyum. Jadi sebetulnya waktu orang datang dengan gejala nggak bisa ini, dokternya udah bisa ngira-ngira di sebelah sini nih kenanya. Iya, iya. Nanti tinggal memastikan dengan MRI atau CT CT scan, scan, gitu ya dok ya. betul, Oke dok, gitu, baik ya. dok. Oke. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Begitu menemukan kasus stroke, itu merupakan kasus kegawat daruratan. Nggak usah manggil Jangan nunggu siapa-siapa, iya, nggak usah pijit-pijit. langsung bawa Oke, ke rumah baik. sakit ya. Makin cepat kita makin baik, kita Hasilnya. harapkan hasilnya juga baik untuk output terapinya ya. Baik. Gitu. Nah dok, silakan dok duduk ini. Saya udah lihat temennya dokter datang nih. Iya. Dokter Ah, Eni iya, silakan. Dokter Eni. Halo Dokter Nah, Eni. Ya. Silakan Silakan, dok. Dok. Jadi pastinya kalau udah Silakan duduk, ketemu sama dokter Putu, nanti dikirimnya ke dokter Eni juga. Iya, kan? betul. Mau nanya dong, Boleh. nih kalau untuk kalangan usia muda kayak aku ya, 20 tahun ke atas lah ya, bakal bisa terkena stroke nggak? Biasanya kan ya 30-an. 20-an ya, Oh, iya, 20 nggak sampai 30 lah. Itu kan biasanya kan yang keseringan kan yang udah berumur ya yang kena stroke ya. Kalau untuk kalangan muda tuh bisa terjangkit nggak sih maksudnya? Bisa. Hah? Bisa. Anak-anak pun bisa terkena stroke. Aduh. Iya, Dok, anak-anak pun. kalau pasiennya dokter yang paling muda usia berapa dok?
Saya pernah ada usia belasan tahun. Tuh, Pernah ada usia belasan tahun, pernah ada. Iya. Bisa kena stroke itu, Pernah Dok? kena stroke. Iya. Kalau yang umur 20-an banyak, Dok? 20-an ada, biasanya dia ada kelainan jantung ya. Lawan Ada nggak kelainan jantung? katup jantung seperti itu bisa. Kalau nggak ada katup jantung, nggak ada apa? Nggak ada gejala apa-apa lah pokoknya tiba-tiba Kadang-kadang stroke aja. autoimun juga sekarang belakangan agak banyak. Kalau dia resepsionis, Dok, nggak mau diem lagi dan sedikit lagi, Dok. Ada nggak, Dok? Oh kayak kenal saya ya Kak? Ya, makasih ya, makasih ya. Iya. Dokter Eni, sebetulnya saya tuh pengen nanya begini karena sudah ada beberapa pertanyaan. Misalkan gini, kenanya usia 80 tahun. Mungkin sih sama kali ya sama yang lain, pokoknya bagiannya yang terkena gitu. Apakah kemudian yang umur 80 tahun itu jadi lebih sulit untuk kembali normal dibandingin sama yang lebih muda? Cuma pengen tahu aja, atau barangkali ternyata tergantung aja rajin fisioterapi atau tidak, atau gimana tuh, Dok? Iya, sebenarnya sih tidak tergantung pada usianya. Tidak tergantung usia. Ibu-ibu yang udah kirim pertanyaan kepada saya ingatkan kembali ya, tidak tergantung usia. Jadi kalau misalkan mau umur 70, mau 80, asal rajin ya, Dok? Asal rajin, iya, Oke. betul. Itu Jadi balik kuncinya, lagi. rajin dan dukungan keluarga biasanya. Dukungan keluarga, karena kebetulan tuh pasiennya tiap itu ngomong terus, saya tuh bisa balik nggak ya? Nah, terus pertanyaan lagi begini, Dok, kan kita kalau misalnya kena stroke, kan biasanya langsung ya mulai fisioterapi pulang, mulai fisioterapi, kalau misalnya tensinya tinggi udah dikasih obat tensi bla 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 udah semua ya, Dok ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan dalam 6 bulan itu dia masih belum bisa kembali normal, apakah nggak bisa kembali normal atau gimana, Dok, hitungannya? Biasanya sih setelah 6 bulan agak sulit ya. Biasanya kita ada semacam target gitu. Biasanya dalam 1 bulan, kalau kembali bagus, biasanya itu bagus 1 bulan. Nanti kalau belum 1 bulan, ada target lagi 3 bulan gitu. 3 bulan biasanya bisa normal 100%, tapi kadang-kadang ada juga masih tersisa. Tapi kalau Oke. udah di atas Kayaknya 3, mesti keluar materi nih, Dok, sebetulnya nih. Pemirsa, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah kalau saya, jangan saya deh, kalau ada seseorang kena stroke gitu ya pemirsa ya, kemudian dia fisioterapi, sebetulnya misalkan nggak bisa jalan, untuk bisa jalan lagi tuh hitungannya berapa lama? Apakah sebulan sudah harus jalan? Apakah 2 bulan? Ataukah 6 bulan barangkali? Nanti kita bahas lebih jauh. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Apalagi sekarang kita ngomongin mengenai stroke, penanganannya seperti apa. Tadi udah ngerti apa yang harus dikerjakan, langsung bawa ke rumah sakit lah pokoknya ya, dengan Karena gejala-gejala. gawat darurat ya, Kak, ya. Iya. Gejala-gejala yang kita sendiri nih bisa gitu loh. Betul. Perhatikan ya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan, kalau sampai sudah kena stroke, sebetulnya patokannya nih Dokter Eni harus bisa jalan setelah berapa bulan? Misalkan nggak bisa jalan ya, Dok ya, gitu. itu sebenarnya sih tidak bisa digeneralisir juga semuanya, karena tetap kembali ke faktor sebelumnya atau penyebabnya apa, atau faktor penyertanya atau daerah yang stroke di otaknya di daerah mana. Jadi ada yang bisa kembali normal, ada yang tidak bisa juga. Kalau paling cepat nih, Dok, pasien Dokter Eni itu dari ada masalah sampai dia kembali itu berapa lama, Dok? Ada yang 1 bulan bisa. 1 bulan dia Iya. sudah kembali. Oh, soalnya aku agak takut nih kalau misalnya ada case-case seperti itu. Paling cepat tuh berapa sih gitu? Jangan-jangan ada paling dekatnya aja tuh 3 bulan, 4 Ada bulan. 1 bulan, iya 1 bulan, tapi dengan catatan khusus ya, mungkin stroke-nya di Rajin. mana, kemudian Ringan mungkin nggak ya terlalu faktor kecepatannya dia atau kerajinannya untuk melakukan. Tapi yang paling penting di sini rehabilitasi. adalah ternyata usia itu nggak pegang peranan ternyata ya. Boleh kita lihat materinya Dokter Eni dong? Nah, kita keluarkan dulu ya, Dok ya, sabar, Dok. Iya, belum keluar. Nah, silakan, Nah, Dok. ini dia. Silakan, Dok. Ya, oke. Jadi ini ada rehabilitasi pasca stroke. Terbalik, ke kiri. Dok, terbalik. Iya. 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 Jadi rehabilitasi stroke adalah pengelolaan medis dan rehabilitasi komprehensif terhadap disabilitas yang diakibatkan stroke. Disabilitas itu kekurangan atau ya sepertinya itu. Kemudian program rehabilitasi dibuat berdasarkan keparahan akibat serangan stroke. Jadi misalnya gini, Dok, ada orang setelah dari Dokter Putu dong dikirimkan ke Dokter Eni ya. Nah, setiap yang kena stroke itu nanti akan programnya beda-beda. Dokter Iya, buatkan beda-beda. gitu Iya. atau gimana, Dok? Beda-beda. Beda-beda tergantung waktu
kemudian di mana misalnya ada juga yang masih di ICU pun dokter Putu udah kirim ke saya. Apa programnya? Pasti beda dong di ICU, mungkin pasien masih di ICU. Masih di ICU, masih pakai ventilator misalnya, itu sudah dilakukan rehabilitasi. Oh, baik, Dok. Jadi program itu setiap pasien didesain khusus ya sesuai dengan kondisinya. Dan kondisi di mananya ada bisa rawat jalan, rawat inap, kemudian di rumah gitu. Baik, Dok. Lanjut tuh. Kemudian ini tadi betul ya, program rehabilitasi dibuat berdasarkan keparahan akibat serangan stroke. Kemudian dimulai saat pasien menjalani rawat inap. Jadi dimulai sedini mungkin. Biasanya dari dokter sejawat SPS ini spesialis saraf cepat. Kadang-kadang baru hari pertama ada yang udah konsul. Iya, ada yang di supaya mungkin nanti hasil terapinya tuh semaksimal mungkin gitu ya, bisa mengembalikan lagi orangnya untuk aktivitas lagi. Iya. Lanjut, Dok. Nah ini latihan, exercise biasanya yang paling utama ya. Jadi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsi dengan peningkatan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ini loh pertanyaan yang di bawah yang banyak ditanyakan. Sebetulnya memang harus sama fisioterapis gitu, atau bisa sama keluarga sendiri, Dok? Bisa dengan fisioterapis kalau lagi di rumah sakit, tapi sebenarnya untuk akhirnya yang paling lama itu yang melakukan membantu untuk latihan itu adalah keluarganya. Gitu. Termasuk barangkali untuk belajar untuk mandiri lagi ya, Dok ya. Iya, jadi intinya kan dia bisa kembali nggak ke aktivitas sebelumnya gitu. Jadi itu intinya. Kembali bisa nggak normal, pasti kan nanya gitu. Kan pasti kan gini, Dok ya, kan orang misalnya tadinya bisa jalan gitu ya, semua bisa digerakkan. Sekarang mesti belajar lagi untuk mandi sendiri, makan sendiri. Nah, itu kan berarti yang membutuhkan waktu gitu kan ya, Dok. Nah, itu. Ini kemudian yang terpenting ya mengenai edukasi dibutuhkan pasien, diajarkan juga kepada keluarga. Jadi teknik kompensasi itu ada juga pasien sebenarnya tidak bisa normal 100%, tapi diganti. Gimana caranya dia tetap bisa normal, bisa melakukan sendiri tanpa bantuan gitu, atau dengan bantuan sedikit mungkin. Misalnya mandi. Kan kita tanya mandi sendiri enggak sih? Sendiri. Tapi dia harus duduk, itu kan udah beda kayak gitu. Itu namanya kompensasi. Cuman beda caranya ya, tapi tetap dia tetap sendiri. Bisa beraktivitas. Bisa mandiri ya. Nah ini salah satu tadi gangguan, itu di sebagian namanya gangguan menelan, dan ada gangguan komunikasi. Kemudian penanganan disfagia ini tergantung pada fasenya. Jadi pada pasien saat fase di rumah sakit itu biasanya kan tidak bisa menelan ya, jadi dipasang selang yang lewat hidung gitu. Kemudian ada modifikasi dietnya, dan ada terapi menelan yang dilakukan oleh terapis bicara. Nah, kalau ini pasti harusnya dengan terapis langsung ya, fisioterapis langsung lah ya. Kemudian gangguan komunikasi, ini afasia tadi ya, ada dysarthria atau kayak pelo gitu. Itu juga harus latihan. Kemudian terapi gangguan menelan komunikasi dilakukan oleh terapis bicara. Ini bisa dilakukan di rumah sakit dan setelah pulang, jadi terapisnya biasanya yang ke rumah. Terus berlanjut ya, Dok? Iya, gitu. Iya, terbalik, Dok ya. Nah, ini gangguan kognisi tadi juga sudah disinggung sama Dokter Putu. Jadi ada mempengaruhi kemampuan kognisi pasien, yaitu berupa perubahan memori, kemudian perhatian, kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi tiba-tiba dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Padahal dia tadinya pintar gitu, dia udah nggak bisa apa-apa, itu biasanya gangguan kognisi. Nah, nanti Dok, kalau yang seperti ini kita latihannya seperti apa, Dok? Ini nanti kita ada semacam skalanya gitu ya, ada penilaiannya, ada skornya. Jadi latihannya ada yang bisa dengan keluarga, ada bisa juga dengan bantuan terapis, biasanya terapis okupasi namanya. Contohnya seperti apa, Dok? Misalnya ya gangguan memori lah, memori yang ini ya itu harus itu bisa dengan keluarga. Bu sering ya dia tanya-tanya tentang keluarganya, misalnya anaknya berapa atau yang berhubungan dengan keluarganya, itu yang paling ringan. Tapi kalau di rumah sakit dengan okupasi biasanya ada lebih khusus. Yang gitu. pasti ini sebetulnya satu orang yang sakit nih, semua satu keluarga nih bisa jadi ikutan nih sebetulnya ya. Harus, iya itu. Karena semua ikutan punya andil untuk mengembalikan si orang tersebut bisa mandiri lagi, begitu ya, Dok ya. Lanjut, jadi edukasi latihan keluarga merupakan komponen penting dalam rehabilitasi kognitif. Nah ini ortosis atau alat bantu. Jadi ortosis itu bisa membantu kegiatan mobilisasi penderita stroke. Jadi bisa berupa
alat yang dipasangkan di kaki misalnya kakinya diseret itu berarti kan dia nggak bisa ngangkat. Nah itu ada tuh semacam sepatunya yang bisa membantu biar dia bisa ngangkat. Itu namanya ortosis yang dipasangkan. Jadi dia akan dibuat lebih ringan gitu jadinya. Iya, lebih ringan, ada semacam bantuan gitu. Ada semacam mekanik. Iya. Baik. Itu untuk ortosis yang dipasangkan di anggota tubuh, kemudian yang berupa alat yang membantu untuk jalan. Jadi dari bisa mulai tongkat kali ya dok ya, tongkat yang tongkat, satu, tongkat yang bentuknya yang gitu ada ya. kakinya 3 atau 4, kemudian ada juga yang semacam walker kayak jemuran gitu, kemudian yang paling parah biasanya di kursi roda. Oke, baik dok. Dok, kalau misalkan gini dok ya, ada kan yang terkena kaki dan tangan gitu ya dok ya. Yang lebih sulit yang mana dok? Yang sendinya besar apa yang sendi kecil? Itu juga tergantung juga ya, nggak semua sama gitu. Biasanya ada sih kebanyakan emang yang termasuk gejala sisa itu di tangan sama kaki. Jadi kan sendi kecil berarti. Jadi biasanya untuk gerakan ke atas. Jadi kan tangan dari beberapa orang yang kena stroke berbarengan ya dok ya, kebanyakan udah bisa jalan, tapi begitu tangan baru sampai separuh nangkatnya gitu misalkan, dan kemudian suka yang untuk bukanya nggak bisa, jari-jarinya masih susah. Berarti memang lebih lama ya dok yang kecil-kecil yang ini? tangan biasanya. Tapi ada juga yang tangannya bisa, ternyata kakinya yang lama. Suka ada aja gejala sisa. Itu biasanya untuk stroke yang penyumbatan. Kebiasaan olahraga dok, itu berpengaruh nggak ke nanti recovery dia kalau tiba-tiba dia kena stroke atau enggak? Olahraga mungkin bisa sih sebenarnya lebih karena dia kebiasaannya, atau mungkin dia lebih bagus di fungsi jantungnya misalnya gitu. Baik dok, baik. Ya. Lanjut dok. Jadi ini ya program prinsipnya program rehabilitasi itu dilakukan secepat mungkin pada saat kondisi akut, subakut atau kronis. Kalau akut kapan hitungannya dok? Subakut kapan dok? Akut itu biasanya di rumah sakit baru kejadian biasanya itu biasanya langsung ya, misalnya masih di ICU itu, atau di perawatan masih sebenarnya kondisinya juga sepertinya belum stabil, tapi ada yang hal tertentu yang emang harus buru-buru dilatih ya langsung dikerjakan. Subakut di antaranya kemudian kronis setelah pasien pulang. Biasanya apa sih dok yang bisa langsung cepat-cepat direhabilitasi? Biasanya kalau kondisi di ICU misalnya pasien tidak dalam kondisi tidak sadar, itu biasanya yang berpengaruh emang sih tidak langsung kita untuk menggerakkan tangan supaya jadi kuat, enggak, tapi paling enggak untuk pernapasannya dibantu. Kan biasanya untuk pasien tirah baring keseluruhan, apalagi pasien stroke dengan otot-otot yang lemah, itu biasanya ada jadi di radang paru atau banyak selem. Nah itu biasanya terutama sih ke masalah itu dulu gitu. Baik dok. Ya. Lanjut dok. Oke, kemudian keseluruhan program rehabilitasi dilakukan oleh tim rehabilitasi medik yang terdiri dari dokter SPKRR seperti saya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi namanya. Udah ada fisioterapis, ada terapi okupasi dan terapis bicara. Baik. Iya, silakan dok. Ya. Jadi kan kita kalau bicara mengenai terapis ini kan juga kan panjang ya dok ya. Ya. Dari awal kita penanganan, misalkan penanganan stroke itu yang awal kejadian gitu ya, waktu kita belajar tadi senyum tadi ya dok, sampai kita bawa ke rumah sakit ketemu dokter Putu, dari dokter Putu lempar ke dokter Eni. Di dokter Putu sendiri biasanya berapa lama dok? Kita kalau udah kejadian stroke ini sebenarnya orang dirawat berapa lama sih dok sebetulnya? Jadi masa akut stroke itu kan 7 hari. Jadi kalau tidak ada komplikasi apa-apa lancar, biasanya sekitar 5 sampai 7 hari lah paling lama. Tapi kalau untuk stroke yang pecah pembuluh darah itu bisa lebih lama lagi dari itu. Ini tadi saya bicara yang 5 sampai 7 hari itu untuk yang stroke penyumbatan. Yang memang sebagian besar tuh yang sumbatan. Jadi kalau misalkan melihat orang stroke, tapi kan pulang dari rumah sakit itu dalam keadaan masih ada gejala kan dok? Betul. Jadi memang pasien itu tidak dirawat inap di rumah sakit sampai kelemahannya membaik, tidak. Itu bisa sampai berbulan-bulan. Ya, yang penting adalah masa akutnya sudah terlewati dan pasien aman untuk pulang ke rumah. Berarti fase yang membahayakan sudah lewat. Sudah pertanyaannya suka begini jadi dok, misalkan ada orang yang kena stroke dengan gejala yang sama, gitu ya. Tangan nggak bisa naik, pokoknya kaki nggak bisa, pokoknya kiri-kiri semua lah gitu misalkan dok ya. Tapi kenapa kemudian setelah 3 bulan, yang satu udah bisa jalan, udah bisa melakukan aktivitas sendiri, sementara yang satu lagi masih belum bisa apa-apa. Apa perbedaannya nih pemirsa? Apa yang dilakukan oleh orang yang bisa jalan tersebut yang kita harus perhatikan di sini? Nanti ya pemirsa ya, kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik.
Kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Pemirsa, saya ulang pertanyaan saya ya ke Dokter Eni dan juga Dokter Putu. Ada 2 orang yang kena stroke, ini sering kejadian sekali nih. Semuanya kiri-kiri semua, yang nggak bisa juga sama lah semua ceritanya. Tapi kenapa dalam 3 bulan yang satu udah bisa kerja lagi gitu ya. Sementara yang satu masih di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya mandi masih dibantu, semua masih dibantu. Apa yang membedakan mereka berdua sebetulnya? Dokter Eni boleh, Dokter Putu boleh? Saya dulu mungkin ya, Dok. Barangkali jadi faktor yang mempengaruhi itu kecepatan dia mendapat terapi atau pengobatan. Nah, golden time tadi ya, Dok, ya. Lebih Betul. cepat dibawa ke rumah sakit, Iya. makanya jangan dipijit-pijit Jangan gitu ya. dipijit, ditusuk-tusuk ya sampai keluar darah seperti itu satu. Terus yang kedua, area atau lokasinya. Ya. Walaupun gejalanya sepertinya sama. Iya, walaupun gejalanya sepertinya sama. Karena kalau dia penyumbatan ya, kalau penyumbatan pembuluh darah kita itu seperti batang pohon. Batang pohon beserta dengan ranting-rantingnya. Kalau struknya kena di batang pohon, daun yang kena itu Semuanya habis. kena. Bisa berpengaruh ke ranting-rantingnya. Habislah sel otak kita yang diperdarahi oleh batang pohon itu. Tapi kalau kita kenanya di ranting, itu kan yang gugur daunnya hanya Daunnya sedikit. aja. Iya. Iya. Jadi itu juga turut membedakan. Walaupun sepertinya gejalanya sama. Iya, gejalanya Oke. sama seperti Baik. itu ya. Kemudian faktor-faktor yang lain mungkin ya seperti penyakit penyertanya, karena stroke nggak pernah berdiri sendiri. Oke. Pasti dia ada penyakit lain. Ada komorbidnya nih, Iya. apa ceritanya? Karena stroke kan merupakan komplikasi dari penyakit-penyakit yang ada. Oke. Jadi Baik. Kalau seperti itu. Dokter Eni tambahannya, Dok? Ya mungkin di samping yang tadi itu salah satunya kepatuhan untuk melakukan rehabilitasi Mesti medis. rajin Iya, gitu ya, Dok mesti ya. rajin. Walaupun juga pasti ya, Dok. pasti kan susah, berat gitu kan. Yang berat. tadinya gampang-gampang aja. Misalkan jalan itu kan nggak pakai dipikir ya, Dok ya. Sekarang mau jalan aja tuh mesti Susah, usaha dulu iya. gitu ya. Oke, baik. Jadi pemirsa, ceritanya kenapa bisa membedakan, ini jawabannya. IG kita buka ya pemirsa ya, silahkan. Nah, ini ada Alfiyah Muhi. Pertanyaan orang tua saya terkena gejala stroke awal 2020. Sekarang setiap tidur kakinya selalu seperti terhentak-hentak. Ini juga Gitu sering. tiap beberapa menit. Nah, sering banget Dok ditanyakan. Oke. Nggak bisa jalan, tapi nggak susah digerakkan. Tapi kalau tidur kok gerak-gerak ya gitu. Oke. Jadi pada beberapa kasus pasca stroke, setelah mereka kena stroke setelah beberapa saat, itu ada kasus-kasus tertentu karena mungkin ini bisa saja jadi itu kejang vokal. Makanya ini perlu dikonsultasikan dengan dokter yang biasa merawat, ya, artinya ketemu sama dokter saraf. Karena apapun itu, baik dia tersumbat maupun pecah pembuluh darah, sel otak kita itu sudah ada luka. Oh. Nah, kadang-kadang bekas lukanya itu yang menjadi trigger, menjadi penyebab, salah satunya timbul kejang vokal tuh bisa. Ya, jadi ini bukan kemudian orang yang itu pura-pura nggak bisa jalan, bukan ya kan gitu. Bukan. Waktu jalan nggak bisa bergerak sama sekali, pas tidur kok bergerak-bergerak Iya, gitu kan. iya. Dan ini juga bukan kemudian bikin kita, udah bisa bergerak, bisa jalan, nggak seperti itu juga ya Dok ya. Yang Jadi pasti ini juga di luar kemampuan pasiennya. Iya, ini mesti kita pastikan kalau yang seperti ini. Menurut saya bukannya harus, karena refleks ya Dok ya. belum tentu. Yang harus kita pastikan ini kejang atau bukan. Oke, baik Itu. kalau begitu. Jadi Ya, seperti itu. lanjut boleh selanjutnya. IG selanjutnya. Nah, ini ITAPS 16. Apakah sering memakai obat anti nyeri bisa menimbulkan penyakit stroke? Bagaimana Dokter Putu? Sebenarnya ini tidak berhubungan langsung ya kalau menurut saya ya. Karena stroke itu tadi faktor resikonya seperti tadi sudah sempat saya tampilkan, antara lain penyakit darah tinggi, ada gula, ada penyakit jantung, Kolesterol tinggi. kolesterol, kegemukan, merokok. Jadi banyakkan lifestyle. Dan Jadi mungkin berhubungan tapi tidak secara langsung. Iya, tidak secara langsung. Nah, ini juga minum obat anti nyerinya sebenarnya untuk apa gitu Kalau kan? memang karena nyeri dan iya, betul. Seberapa sering, iya, dosisnya seberapa seberapa sering dan besar. berapa lama, seperti itu. Dan mestinya sih pada dasarnya tadi kalau udah stroke di ujung-ujung, kan stroke itu udah di ujung ya Dok ya, udah kumpulan macam-macam sebetulnya, nggak cuma satu aja karena obat nyeri loh Iya, gitu ya. gitu. Boleh lanjut yang lain?
Sebentar ya dok, agak lama memang ini. Nah, Yanti Ahmad Novi. Halo dok, plus bacain ya. Oh ini aku umur 38 tahun punya penyakit hipertensi. Seminggu yang lalu saya sakit leher, ternyata tensinya 200 per 120. Aduh, Tinggi banyak banget nih dok. amat Sempet nggak bisa nelen cuma beberapa detik. Apakah saya gejala stroke? Apa yang harus saya lakukan? Oke. oh Nah gimana tuh, kalau baca ini sepertinya jadi stroke itu tadi definisi WHO dia kejadian Masih 24 defisit jam ya, dok, 24 jam. Nah, pada yang kurang dari 24 jam seperti ini, jadi ada gangguan menelan hanya beberapa detik, Iya. bisa saja itu namanya stroke sesaat Oke. atau transient ischemic attack. Jadi serangan stroke yang nggak jadi gitu loh. Jadi Oke. dia membaik dalam Jadi kurang si waktu Tia dari 24 ini jam. sebetulnya udah kayak stroke juga. Iya, sudah Cuman dia udah ternyata udah mau tersumbat, lolos lagi Lolos gitu lagi, sumbatannya. iya. Oke. Jadi seperti itu. Tapi berarti dia punya resiko untuk kena stroke dong dok? punya, sebetulnya. dia bisa akan terjadi stroke Akan terulang ya? iya, bisa terulang. Dan ini harus diatasi faktor resikonya. Oke. Berarti harus ke dokter nih, tensinya harus di Jadi Ja, kasus ini dia betul. udah harus periksa ya? Iya. Sudah harus periksa ke ini dokter nggak saraf. tahu Mas Ahmad, nggak tahu Mbak Yanti, namanya Yanti Ahmad Bener, Novi Dok. atau bertigaan jangan-jangan Iya. ya. Intinya adalah jangan pegangan umur 38 tahun. Iya, betul. Memang masih muda ya dok ya Iya. hitungannya kalau untuk stroke ini ya, tapi bukan berarti dia tidak akan kena stroke, apalagi ini bisa larinya ke arah Tia tadi. Iya. Betul. Stroke yang nggak jadi gitu Iya. sebetulnya ya, itu beruntung sebetulnya. Dan Tapi- angka tensinya tinggi kak, 200 per 120. Kan stroke juga bisa disebabkan karena tekanan darah Pecah, tinggi kan? pembuluh darah Iya, otak juga bisa bisa. juga. Jadinya hati-hati nih buat Mbak Yanti, Mas Ahmad, dan Mbak Novi. Nah ini bertiga nih ya dok ya. bertiga, 3 orang. Hati-hati karena pada dasarnya 200 per 120 aja udah nggak sehat. Iya. Apalagi pakai acara tiba-tiba nggak bisa Gangguan nelan. menelan. Oke, baik. Nah ini ada lagi nih, ini sih bisa menelan kayaknya sih. Kalau lihat dari badannya bisa menelan. Nggak Kalau mungkin yang Mas belakangnya Bruno. sering menelan kayaknya kak. Nggak mungkin Mas Bruno nggak bisa menelan. Aku pindah ke sini sekali-kali ya Bu. Boleh, Dok. silakan, Oh, silakan. deket Pak Dokter. Enggak, biar enak aja pandangannya. Gimana, Ya gimana, nggak? gimana. Iya. Ini pasti ngasih pantun dok, boleh ya dok ya? Boleh, silakan. Dengerin ya dok. Ke Maroko sama si Aris. Jauh. Pulangnya mampir ke tukang jamu. Hindari rokok, kurangi stres, agar stroke tidak mendatangimu. Wih. Oke. Bukannya Aris kali Ares supaya stres. Iya. Iya nggak sih? Pastinya. Harusnya Jadi stres gimana? jadinya ya. Jadi gimana? Lupa sedikit yang tadi. Ya, Aduh. lupa banyak. Lupa banyak kayaknya. Ketemu orang bintangnya Aries. Nah, Yes. Lagi makan ikan pepes. Hindari rokok dan juga stres. Iya. Karena dompet kamu sudah mulai mengempes. cakep. Sebenarnya terima kasih banyak, Bro. Terima kasih banyak. Kita Terima sudah kasih, belajar Dok. banyak. Pemirsa di rumah jangan lupa ya, tadi ceritanya mengenai stay senyum, angkat tangan, angkat kaki, diajakin ngomong yang lumayan banyak, terakhir langsung bawa ke rumah sakit. Nggak Betul. pakai tusuk-tusuk, nggak pakai pencet-pencet ya pemirsa ya. Nah pemirsa kalau misalnya sampai ketinggalan, lihat aja di YouTube TVRI Nasional. Selalu saksikan yang namanya Halo Dokter dari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai ya. balik lagi nanti sampai ketemu di acara selanjutnya. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik.